Apakah kita punya informasi apapun tentang berakhirnya Israel di dalam Al-Quran atau dalam literatur hadis? Itu sangat jelas bahwa di sana ada pertempuran antara kita dan mereka. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Akan ada 2 pertempuran besar. Dan dalam setiap pertempuran, saat ini bukan salah satunya. Pertempuran pertama belum dimulai. Disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan sangat jelas dalam Al-Quran. Kita akan memasuki Al-Aqsa. Dan mereka akan mengambilnya kembali. Dan kita akan memasukinya lagi selamanya. Semua ini disebutkan dalam Al-Quran. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Jadi kita akan memasukinya 2 kali. Namun Al-Quran tidak mengatakan bahwa ini adalah akhir dari Yahudi. Ini akhir dari negara mereka, tetapi tidak untuk orang-orang Yahudi. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa Yahudi akan tetap ada. Disebutkan dalam hadis Rasul SAW bahwa orang-orang Yahudi akan terus ada. Kita tidak punya masalah dengan agama dan orang Yahudi. Kita punya masalah dengan negara Zionis, negara apartheid, yang merampas tanah kita dan merampas masjid-masjid suci kita. Dan mereka memprovokasi masjid kita setiap hari. Mengapa peristiwa 7 Oktober ini terjadi? Setiap hari mereka memprovokasi kita dengan masuk ke masjid suci kita. Masjid suci terus-menerus, hari demi hari, dengan orang-orang fanatik ini. Dan kami telah peringatkan mereka berulang-ulang kali. Apa yang harus kami lakukan? Hanya menyerah pada mereka dan membiarkan mereka memiliki masjid suci kita. Tidak akan pernah. Umat Islam tidak akan pernah tunduk. Sayangnya sebagai Muslim, kita tanpa daya menyaksikan peristiwa ini di rumah masing-masing. Jadi apa yang ingin Anda katakan kepada umat Islam yang bertanya, apa yang bisa aku lakukan secara individual? Kita bukan tak berdaya, wahai saudaraku. Alhamdulillah, kita bukan tak berdaya. Namun sebagai individu, kita bisa lakukan banyak hal. Wallahi, saudaraku, sejak tahun 1967, kita kembali juga pada media. Apa yang kamu lakukan? Sungguh luar biasa. Yang dilakukan generasi muda sungguh luar biasa. Sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, TV lah yang mengendalikan berita. Sekarang, media sosial lah yang mengendalikan berita. Dahulu mereka mampu menipu seluruh dunia. Sekarang, semua yang terjadi terekam dan segera disebarkan ke seluruh dunia secepatnya. Untuk pertama kalinya, saudaraku, kita melihat tentara di media sosial menghadapi media barat untuk pertama kalinya. Kamu melakukan tindakan luar biasa. Para pemuda dan pemudi yang men-tweet dan menulis serta memposting di Facebook melakukan perlawanan. Wahai saudaraku, aku mempunyai 18 juta pengikut, tapi Facebook dan Twitter membatasiku. Sekarang hanya 1.800 yang bisa melihat postinganku. Tapi apa yang aku lakukan? Aku salin postinganku setelah mengunggahnya di Facebook, dan aku kirimkan pada orang-orang sepertimu, pemuda dan pemudi, dan mereka menerjemahkannya dan mengunggahnya. Wallahi saudaraku, 18 juta menjadi 100 juta karena generasi muda, pemuda dan pemudi sepertimu. Kamu tidak bisa men-tweet, bukan berarti kamu tak berdaya. Kamu tidak bisa berdonasi, bukan berarti kamu tak berdaya. Kamu bisa berdoa, bukan berarti kamu tak berdaya. Mereka punya banyak uang. Mereka punya mesin media yang sangat besar yang mencoba memutarbalikkan kenyataan. Dan alhamdulillah, mesin media kita berkembang karena kamu. Dan harta kita bertambah karena kemurahan hati pria dan wanita kaya muslim di dunia. Dan para pemuda, pemudi, serta orang miskin. Bahkan saudaraku, bahkan orang miskin pun ikut berdonasi. Jadi semua orang terlibat dalam pertempuran ini. Namun kita punya sesuatu yang tidak mereka punya. Allahumma ana. Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Dr. Tariq Al-Suwaidan, terima kasih banyak atas jawaban Anda. Kita belajar banyak dari Anda, dan semoga Allah menjaga Anda, dan insya Allah kita bisa bertemu secara langsung. Semoga Allah memberikan berkah atas semua upayamu untuk agama ini. Terima kasih kepadamu dan timmu. Masya Allah, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa. Oh ya, aku punya buku tentang jihad, dan dalam buku jihad itu aku sebutkan bahwa jihad tidak hanya mengangkat senjata. Jihad juga membawa mikrofon seperti kalian. Barakallah.